kembali untuk melaksanakan sekolah minggu walaupun online loh anak-anakku semuanya. Yuk, kita akan undang teman-teman dari Bu Eni, Pak Yusuf, Pak Siswa. Ih, Bu Eni punya teman. Selamat pagi, salam. Adik-adik semua yang di rumah. Tos dulu Pak Sis. Tos dari jauh. Iya. Tos Pak Yuk. Iya. Pak Siswa. Iya. Sukacita sekali kita hari ini. Puji Bisa Tuhan. bertemu kembali. Anak-anakku masih ingat dengan guru-guru yang di sini? Iya. Coba ulangi lagi. Siapa ya saya ya? Anak-anak masih ingat dengan saya? Siapa Pak? Dengan Ibu Eni. Yeay. Kemudian siapakah saya? Siapa Bu Eni saya? Pak Yusuf. Berikutnya dari Barat. Dengan Pak siapa? Inilah dia, Pak Siswo. Ujian pada pagi hari ini. Yuk kita akan memuji Tuhan Bu. Iya. Hari ini hari apa Bu? Hari ini hari Minggu. Hari Minggu. Hari Harinya? Minggu maksudnya harinya apa? Harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Ya kita nyanyikan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Bu, ayo kita ajak adik-adik yang di rumah. Aduh, belum pada semangat. Ayo berdiri semuanya. Iya. Kita berdiri sambil bertepuk tangan yang meriah. Yuk kita nyanyi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nama harimu, yuk. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Luar biasa, kita suka semuanya ya Bu Eni. Adik-adik di rumah harus semangat ya Bu Eni, betul? Pak Yusuf. Iya. Sebenarnya itu kita kangen ya sama anak-anak. Iya. Pak Yusuf kangen enggak? Pasti kangen dengan Pak Siswa kangen semuanya. enggak? Semuanya. Iya. Walaupun sekolah minggu kita online seperti ini, tetapi kasih kita, rindu kita tetap menyertai anak-anak semuanya. Amin. Anak hebat, anak luar biasa. Yes. Yuk kita apa? Masih ada yang duduk. Siapa? Ayo, belum ada yang semangat, ada yang sebelum semangat itu. Lihat. Ayo, Iya. ayo berdiri. Ayo. Ayo. Itu. Bu, sebelum kita akan menuju Tuhan yang kedua, kita berdoa dulu. Oh gitu. Ya. Iya. Kita Yuk, berdoa dulu kita ya. berdoa untuk Ya. memulai sekolah minggu online pada minggu pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami anak-anakmu sungguh bersukacita. Oleh karena Engkau senantiasa memberkati kami semuanya. Engkau memberikan sukacita, kesehatan, dan kekuatan kepada anak-anak semua. Pagi hari ini
Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau bersekolah minggu walaupun secara online. Dan kami bersama nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua Bapa dimanapun anak-anak-Mu berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ayo yang di rumah sekarang bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagi. Biar kita lebih semangat. Kita mau... Pak, jangan nyanyi dulu. Anak-anak kan belum semangat. Ya. Kita akan tepuk dulu. Oh ya. Lebih semangat. Tepuk apa Bu Eni? Tepuk Yesus. Oke. Iya, tepuk Yesus ada berapa versi? 2. 2. Betul, Yusuf. Yuk kita tepuk Yesus dulu ya, semangat. Bangkit berdiri semuanya. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. 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 Yes. Ya, yang kedua ya. Kita Yang lebih kedua. semangat lagi. Oke, Bu, gimana, Bu? Yuk. Sambil loncat-loncat. Ya. Loncatnya ke kiri apa ke kanan dulu? Ya, Pak? saya ke atas. Oh, Pak Yusuf ke atas. Ya. Capek deh. Ya. Yuk, Bu Eni Ya, dulu. yuk. Tepuk Yesus. Sini Yesus. Sana Yesus. Dekat Yesus. Asik. Ya. Lama sudah semangat Pak Yusuf. Kita nyanyi lagu berikutnya adalah Aku Anak Raja. Raja. Yuk, kita nyanyi semangat. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak pintar. Aku anak pintar, engkau anak pintar, kita semua anak pintar. Aku anak pintar, engkau anak pintar, kita semua anak pintar. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak hebat, aku anak hebat, engkau anak hebat, kita semua anak hebat. Aku anak hebat, engkau anak hebat, kita semua anak hebat. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Semakin semangat adik-adik yang di rumah ya Bu ya. Anak-anak, Siduh, silakan duduk. Iya. Sekarang berarti kita akan Masuk di Firman. firman. Iya. Ngomong-ngomong, kita akan masuk firman. Pak Yusuf, ya bawa senjata enggak? senjata. Duh, saya nggak bawa, saya bawanya kunci sepeda motor nih. Oh Nih. iya, aduh, padahal adik-adik, kalau kita mau mendengarkan firman, senjata kita apa? Apa, yuk? Apa Bu Eni? Apa? Coba ya, Bu Eni mesti bawa. Nah, Wah. inilah senjata Bu Eni. Oh. Pak Yusuf bawa nggak? Pak Yesus bawa. Oh, Saya bawa ambil dulu. juga. Inilah Iya, senjata. ini senjatanya Pak Yusuf juga. Iya, karena kita akan mendengarkan firman Firman Tuhan. Tuhan. Semoga firman Tuhan ini dapat tumbuh di hati kita dan semakin berbuah di dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan pujikan satu pujian dulu ya Bu. Iya. Lagunya apa Bu? Apa anak-anak? Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. tak hentinya Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Nya. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pak Yusuf, Ya. siapa ya yang akan membawakan firman? Ya, pagi hari ini yang akan mendengarkan firman Tuhan, maaf, yang akan membawakan firman Tuhan adalah Pak Daniel. Pak Daniel, yuk kita panggil Kita dari pagi Pak Daniel. bareng-bareng. 1, 2, 3, Pak Daniel. Belum beranjak dari tempatnya. Yuk Oh. sekali lagi. Sekali lagi, 1, Iya. 2, 3, Pak Daniel. Selamat pagi adik-adik, semuanya pasti dalam keadaan sehat. Pada pagi yang indah ini, Tuhan telah memberikan udara yang sejuk, matahari yang bersinar dengan terang. Dan pada pagi hari ini, Kak Daniel akan mengajak adik-adik semuanya yang di rumah untuk belajar dengan tema Tubuhmu adalah Bait Allah. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Firman Tuhan ini berarti dua. Yang pertama, tubuh yang kita kenakan sekarang ini bukanlah tubuh milik kita, melainkan tubuh milik Allah. Tuhan menitipkan pada kita untuk dijaga dan dirawat sebaik mungkin. Kedua, tubuh ini kita pakai untuk memuliakan Allah. Artinya, kita memakai hidup kita untuk menjadi alat kesaksian Tuhan yang memuliakan Allah. Tubuh ini adalah bait Allah, berarti merawat tubuh agar tetap sehat, menjaga tubuh supaya dalam kesucian yang dikehendaki Tuhan, dan memakai tubuh kita untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan memuliakan Tuhan di tengah pandemi COVID ini? Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini mari kita belajar bagaimana menjaga tubuh kita sebagai bait Allah di tengah pandemi coronavirus ini. Adik-adik pasti tahu coronavirus itu berasal dari mana? Coronavirus berasal dari negeri Cina. Pertama kali ditemukan di akhir tahun 2019 dan bahkan coronavirus ini sudah menyebar di seluruh dunia. Dan saat ini di negara kita juga sedang mengalami pandemi virus corona. Lalu gejala-gejala apa yang muncul ketika seseorang terinfeksi virus corona? Pastinya dia akan merasa demam, batuk pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, bahkan tubuhnya akan letih lesu. Itu adalah tanda-tanda gejala awal terkena virus corona. Bagaimana cara menularnya virus corona? Virus corona menular melalui droplet. Droplet itu adalah butiran-butiran kecil, ukurannya mikron. Ketika kita batuk gitu, pastinya akan mengeluarkan ribuan bahkan jutaan virus yang terkandung di dalamnya. Kemudian ketika kita batuk, tangan kita sedang menutup mulut gitu. Kemudian tangan kita di sini tersebar virus, dan saat tangan kita tersebar virus kemudian memegang sesuatu, entah
handle pintu atau botol minum atau handphone yang kemudian barang-barang tersebut dipegang oleh orang lain dan orang lain mengambil barang-barang tersebut kemudian untuk mengelap sekitar mulut, hidung dan mata, virus itu akan masuk menginfeksi tubuh kita. Nah, kemudian adik-adik, bagaimana cara mencegah agar tubuh kita, tubuh yang diberkati oleh Tuhan ini agar tidak terinfeksi virus corona? Yang pertama adalah cuci tangan pakai sabun dan air mengalir selama 20-30 detik. Lalu yang kedua adalah menggunakan masker. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak fisik dari orang-orang yang ada di sekitar kita minimal 1-2 meter. Adik-adik semua, cuci tangan bisa dilakukan dengan sabun dan air mengalir. Sebenarnya virus corona ini seperti lemak. Ketika dia kena sabun, dia akan hancur dan dia akan mati. Nah, yang kedua, cuci tangan bisa menggunakan dengan cairan berbasis alkohol atau yang disebut hand sanitizer. Kak Daniel selalu mengajak adik-adik semua, sebelum menyentuh area wajah, pastikan tangan kita ini selalu dalam keadaan bersih. Bagaimana memastikan tangan kita dalam keadaan bersih? Pastinya kita harus melakukan cuci tangan tadi. Kalau adik-adik sedang berpergian, pasti di semuanya tempat juga sudah disediakan sarana cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Tetapi tidak ada salahnya kalau adik-adik ketika berpergian juga membawa botol hand sanitizer. Ketika tidak ada sarana cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, adik-adik bisa menggunakan hand sanitizer, cairan berbasis alkohol untuk melakukan cuci tangan sebelum adik-adik menyentuh area wajah. Adik-adik, 6 langkah cuci tangan yang benar menurut WHO adalah langkahnya sebagai berikut. Yang pertama adalah gosok kedua telapak tangan 1, 2, 3, 4. Kemudian gosok punggung dan sela-sela jari 1, 2, 3, 4. Gantian 1, 2, 3, 4. Kemudian telapak tangan dan sela-sela jari dalam 1, 2, 3, 4. Tangan saling mengunci seperti adik-adik pada waktu paduan suara 1, 2, 3, 4. Kemudian gosok jari berputar pada ibu jari 1, 2, 3, 4. Gantian tangan satunya 1, 2, 3, 4. Kemudian langkah ke-6 adalah ujung-ujung jari kuku 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu adalah 6 langkah cuci tangan yang ditetapkan oleh Dewan Kesehatan Dunia. Bagaimana kita melakukan cuci tangan dengan benar. Adik-adik, kita juga akan belajar tentang pentingnya etika batuk. Batuk saja ada etikanya ya. Adik-adik, etika batuk yang benar ketika kita batuk, kita harus menggunakan masker seperti ini. Kemudian, kalau kita di dalam rumah, kita tidak sedang menggunakan masker, kita bisa batuk atau pas bersin itu memalingkan wajah kita ke dalam lengan bagian dalam seperti itu, atau bisa juga menutup dengan tisu. Kemudian tisu yang kita gunakan bisa kita buang di dalam sampah yang tertutup. Jangan lupa setelah kita batuk bersin, kita juga harus melakukan kebersihan tangan. 6 langkah cuci tangan itu sangat penting. Adik-adikku yang dikasih Tuhan, untuk menjaga tubuh kita terhindar dari virus corona, kita juga harus menerapkan protokol kesehatan yang lainnya, yaitu adalah selalu mengenakan masker ketika kita berada di luar rumah. Protokol kesehatan selanjutnya adalah kita harus selalu menjaga jarak fisik minimal 1-2 meter dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, Kak Daniel berpesan, ketika adik-adik berada di kerumunan orang banyak, selalu jaga jarak antara satu dengan yang lain. Sehingga ketika ada orang-orang yang batuk di sekitar kita, droplet yang mereka keluarkan tidak sampai mengenai diri kita. Protokol-protokol apa saja yang harus kita lakukan ketika kita seusai berpergian? Yang pertama adalah lepas sepatu atau sandal di luar rumah. Kalau perlu, sepatu yang kita gunakan kita disinfektan atau kita semprot dengan hand sanitizer. Kemudian
Selanjutnya adalah buang barang-barang seperti nota-nota, barang-barang yang tidak dipakai di dalam kantong kita ke dalam tempat sampah. Setelah itu jangan lupa lakukan cuci tangan sebelum kita masuk ke dalam area dalam rumah. Nah, oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah agar menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dan air mengalir di setiap rumah, sehingga adik-adik semuanya ketika seusai pulang dari mana saja bisa melakukan cuci tangan sebelum masuk ke dalam area rumah. Selanjutnya adik-adik harus segera mandi dan keramas. Kenapa harus mandi dan keramas? Kita nggak tahu ketika kita di luar, droplet virus coronanya nempel di baju kita, atau di topi kita, atau di rambut kita kan nggak tahu. Oleh karena itu, protokol yang harus dilakukan adalah kita harus mandi dan keramas. Kemudian baju yang sudah kita gunakan tadi segera masukkan mesin cuci, atau kalau perlu langsung dicuci. Itu adalah tips untuk mencegah agar orang-orang yang di rumah tidak tertular virus corona yang kita bawa seusai kita berpergian. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, beberapa protokol yang sudah disampaikan oleh Kak Daniel tentang selalu cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, kemudian jaga jarak fisik 1-2 meter dimanapun adik-adik berada. Ini adalah aturan yang harus kita patuhi, di mana kita harus menyambut norma hidup baru. Selalu kita biasakan kebiasaan ini sehingga kalau kita disiplin, semuanya akan terhindar dari virus corona. Adik-adik, bagaimana menjaga daya tahan tubuh kita agar selalu sehat? Yang pertama adalah konsumsi makanan yang bergizi seimbang. Yang kedua adalah cukup minum air putih 2 liter sehari. Yang ketiga adalah selalu berolahraga. Kemudian yang keempat, istirahat yang cukup. Jangan sering nonton YouTube. Ayo, siapa yang sering nonton YouTube sampai malam? Jangan sampai seperti itu ya. Karena tubuh kita harus beristirahat setelah kita beraktivitas dalam kegiatan kita sehari-hari. Kemudian tips selanjutnya adalah kita bisa berjemur sekitar jam 10. Karena dengan berjemur kita akan memperoleh vitamin D yang dibutuhkan oleh tubuh kita, sehingga daya tahan tubuh kita akan semakin meningkat. Itu adalah beberapa tips untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jangan lupa kita harus selalu menjaga tubuh kita, karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Iya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Daniel ya adik-adik semuanya. Anak-anak, karena kita sudah diberi apa sama Pak Daniel tadi? Iya, diberi firman Tuhan lewat Pak Daniel. Firman Tuhan itu kita harus mengucapkan sama Pak Daniel apa? Terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Yuk kita sama-sama mengucapkan terima kasih sama Pak Daniel. Kita hitung 1, 2, 3. Terima kasih Pak Daniel. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita hampir di penghujung setelah minggu pada pagi hari ini, tapi kita mau semangat lagi dengan muji Tuhan ya Bu. Oh iya. Artinya apa Bu? Kita apa? Siswa? Apa ya? Apa ya? Karena kita selalu diberkati. Iya. Aku diberkati. Yuk kita bangkit semuanya yuk. Kita nyanyi dengan semangat ya. Dengan tepuk tangan. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat. Dari bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku jadi berkat. Diberkati Tuhan, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua
Semua diberkati Tuhan, semua diberkati Tuhan. Ya, kita telah mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Untuk doa penutupnya siapa? Iya. Anak-anak jangan lupa besok hari Minggu masih ada sekolah minggu. Oh iya, dengan Jangan guru sekolah lupa. minggu yang berbeda ya Bu? Iya betul, dengan guru sekolah minggu yang lainnya. Yuk kita masuk ke dalam doa penutup dan doa apa? Doa Bapak? Bapak kami yang akan dibawakan oleh Bapak siswa. Kita mari kita berdoa. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami boleh bersuka cita, kami boleh memuji nama-Mu, dan kami boleh menerima akan firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini, bila menjadi penuntun langkah hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hidup kami hingga saat ini. Dan kami mengucap syukur pula untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.